dia badannya bener-bener full sama keringatnya dia sendiri. Dan 2 hari kemudian ada kecelakaan laki-laki umur 18 tahun di depan gang rumahnya. Persis pas Ika datang, keadaannya dia tuh meninggal dengan kondisi kepalanya tuh hancur. Di situ Ika nggak bisa ngelihat muka laki-laki ini, tapi Ika tuh yakin banget kalau laki-laki ini tuh yang ada di mimpinya dia. Semenjak hari itu tuh perasaannya Ika kayak bersalah banget. Terus Ika tuh selalu pengen minta maaf lah ke cowok itu. Dan setelah 1 minggu dari kejadian itu, sekitar jam 5 pagi, Ika nih kebangun. Dia dengar ada suara benturan kenceng. Kata neneknya dia, ada kecelakaan di depan kantor desa. Ika langsung ke sana tuh buat ngeliat. Dan pas dia lihat, ternyata ada minibus yang nabrak gerbang kantor desa. Nah di situ ada 5 orang luka-luka dan 1 korban yang ketabrak, badannya tuh hancur gak berbentuk. Tapi orang yang ketabrak ini tuh gak ada setetes darah pun yang ngalir. Dan setelah semua orang ngeliat, ada 1 laki-laki yang ngebuka penutup jasadnya. Terus di situ laki-lakinya tuh langsung duduk terus nangis-nangis. Karena ternyata korban perempuan itu pakai baju merah dan hijau, ternyata tuh istrinya dia sendiri. Aduh. Dan itu tetangganya Ika yang ada di mimpi dia itu, sosok perempuan itu. Wow. Di situ Ika bener-bener lemes ngedengar kalau itu tuh orang yang ada di mimpinya dia. Jadi mereka berdua, laki-laki sama perempuan yang jadi korban kecelakaan ini adalah orang yang nyelamatin Ika dan rela jadi tumbal. Terus udah nih, pas lagi mandiin jenazah, ada 2 orang yang kesurupan. Terus tiba-tiba ada yang satu tuh bilang gini, "Ini aku sakit, kepala aku sakit, kaki aku gak ada, mata aku gak ada, tolong cariin mata aku, titip juga anak aku." Jadi si roh almarhum perempuan itu masuk ke badan orang itu. Terus 1 orang lagi yang kesurupan tuh bilang, "Iya emang itu semua perbuatan aku yang udah bawa dia, aku udah ngincer manusia itu," sambil nunjuk ke Ika. Tapi kenapa 2 manusia itu ngelindungin dia? Aku butuh 1 tumbal lagi, aku mau perempuan. Dan setelah itu Ika tuh langsung lari ke rumahnya dia. Dia gak berani keluar rumah. Dan dia langsung pergi ke bapaknya, yang kebetulan juga dukun. Terus bapaknya tuh bilang, "Kamu gak bakal kenapa-kenapa, lebih baik kamu ikut makamin tetangga itu dan ikut upacara pembersihan jalan." Dan singkat cerita diturutin tuh sama Ika. Nah setelah kepergian almarhum, 1 kampung tuh nerima teror dari sosok perempuan itu. Bahkan Ika sendiri pun ngalamin berkali-kali. Dan pernah 1 kali pas maghrib, Ika tuh pergi ke warung. Pas pulang dari warung, Ika jalan sambil nunduk karena lagi main HP. Tanpa sadar, si Ika nih papasan sama perempuan